Oh, janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji dan pengharapan di dalam Engkau ya dan amin ya Tuhan, sebab kami tahu penebus kami hidup. Oleh sebab itu kami tidak dapat berhenti berharap karena Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan. God is with us. God will save us. God will save the world. Terima kasih Bapa di surga. Pengharapan adalah saw yang kuat yang menjangkau sampai ke belakang tabir, dan kami percaya orang yang berharap kepada-Mu Tuhan tidak akan dikecewakan. Kami tahu penebus kami hidup, oleh sebab itu kami tidak akan berhenti berharap dalam nama Yesus Tuhan. Penebus kami hidup, penebus kami kuat, penebus kami luar biasa. Kami bersyukur, kami mau menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Penebus kita hidup, penebus kita kuat, karena Yesus sudah bangkit, Yesus sudah mengalahkan maut. Dia bukan Tuhan yang mati, tapi Dia adalah Tuhan yang hidup. Kitab Ayub 19:25 ayat 25 berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Tidak akan keluar statement seperti ini kalau Ayub tidak mengalami yang namanya hidup hampir mati, saudara. Dia hampir mati karena dia mengalami tekanan yang bertubi-tubi. Kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan kesehatan, bahkan hampir-hampir kehilangan kepercayaan, bahkan kehilangan sahabat-sahabatnya. Saudara, seseorang yang sangat populer pada zamannya, dia katakan, pada waktu langkahku bermandikan dadi, ia dihormati di pintu-pintu gerbang, tapi kemudian di dalam sekejap semuanya hilang. Jadi Ayub mengalami yang namanya mati, benar-benar mengalami kematian sebelum dia betul-betul meninggal. Nah, saudara, kemudian tekanan demi tekanan dari Elifaz, Sofar, dan Bildad yang mengintimidasi sehingga dia berkata, penghibur sialan engkau. Karena mereka menghibur dengan cara-cara mengintimidasi dan menghakimi. Itu sebabnya saudara, kalau ada saudara kita mengalami kesusahan, jangan ditambah lagi dengan tekanan-tekanan nasihat yang tidak mendatangkan berkat. Aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Perkataan ini muncul dari bibir mulut Ayub di saat dia mengalami tekanan yang begitu berat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Ayub 11 hingga Ayub yang ke-20. Aku tahu penebusku hidup. Saudara, statement ini merupakan nubuatan. Kita sudah pelajari kemarin, kitab ini ditulis pada zaman sebelum adanya Taurat. Dan mungkin kejadian ini terjadi di peristiwa sejajar dengan kehidupan Nabi Nuh pada waktu itu. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, aku tahu penebusku hidup. Statement ini keluar dari orang yang hidupnya setengah mati, orang yang hampir mati, tetapi menaruh harapannya kepada Tuhan di saat hal itu kelihatannya mustahil. Dan saudara, ini merupakan nubuat mesianik tentang penebus kita yang hidup, yang kita panggil dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan benar adanya saudara, penebusku hidup. Saudara, tidak ada seorang pun yang mengeluarkan statement ini kalau perkataan itu tidak lahir dari Tuhan. Aku tahu, ini berbicara tentang present dan kemudian
sesuatu hal yang bukan menjadi sesuatu masa lalu, bukan menjadi past, tetapi existing Tuhan tentang bagaimana dia benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Saudara, orang yang tidak mengalami penebusan, dia tidak akan mengalami yang namanya Tuhan. Di dalam kitab Ayub 11 hingga ke kitab 20, saya membaca intimidasi yang luar biasa dari nasihat-nasihat ketiga sahabat dari Ayub. Di balik nasihat ada hal-hal yang baik, tetapi hal itu tidak akan menyenangkan ketika nasihat itu menjadi sebuah tekanan di tengah-tengah orang yang hidupnya sudah sangat-sangat kritis. Sofar menyarankan Ayub untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Itu hal yang baik, hal yang benar. Tetapi dia, ya mungkin secara teknik konseling, dia tidak mendatangkan kenyamanan di dalam kehidupan Ayub. Ayub kemudian mengakui kekuasaan dan hikmat Allah benar. Dan Allah itu berkuasa, Allah itu hikmatnya luar biasa. Dan dalam nasihat dari Sofar, Ayub membela perkaranya di hadapan Tuhan. Dan pengakuannya setelah mati tidak ada harapan lagi. Ada satu lagi sahabat darinya, yaitu pendapat Elifaz bahwa orang fasik akan binasa. Secara tidak langsung dia sedang menjudge Ayub bahwa kamu orang yang fasik, makanya kamu mendapatkan tekanan seperti ini. Saudara, tidak semua masalah terjadi karena kefasikan. Karena kita tahu latar belakang cerita ini bahwa Ayub mengalami ujian itu karena atas izin Tuhan. Makanya saudara, kalau kita mengkonseling seseorang tanpa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, konseling yang kita bagikan itu justru tidak akan membangkitkan semangat orang yang kita konseling. Orang fasik akan binasa. Ketika seseorang diberikan nasihat, orang fasik akan binasa, pasti dia akan terjerumus di dalam kehidupan yang lebih down lagi. Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Akhirnya memancing seseorang untuk berkata-kata yang kemudian tidak memuliakan Allah. Sahabatnya yang satu yaitu pendapat Bildad bahwa orang fasik akan binasa. Diperkuat lagi dengan nasihat Bildad, orang fasik pasti akan binasa. Saudaraku, kita tahu bahwa kita percaya akan adanya surga dan neraka. Tapi jangan membesar-besarkan keberadaan neraka itu, karena hari-hari ini adalah hari-hari penuh dengan kasih karunia. Janjikan janji dan pengharapan. Jangan menjanjikan kebinasaan. Kebinasaan itu sifatnya pasti, tetapi keselamatan, segala sesuatu ada waktunya. Ini saatnya kita memberitakan tentang kasih Allah. Ini waktunya kita memberitakan tentang keselamatan dari Tuhan. Ini bukan waktunya kita menakut-nakuti orang. Kamu pasti akan masuk neraka, kamu pasti akan binasa oleh dosa-dosamu, engkau tidak lagi akan diterima oleh Tuhan. Ini saatnya kita menjanjikan penghiburan, penebusan yang hidup daripada Allah. Itu sebabnya ketika Bildad meneguhkan lagi dengan nasihat yang menjerumuskan orang fasik pasti akan binasa, tidak ada Ayub bangkit iman untuk melakukan pembelaan diri dan pengharapan kepada Tuhan yang dia percayai. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Orang membutuhkan pengharapan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana segala sesuatu menjadi sangat sulit, dan kemudian tekanan ekonomi, tekanan kejahatan ada di mana-mana. Orang membutuhkan yang namanya pengharapan. Orang tidak membutuhkan yang namanya intimidasi. Orang tidak membutuhkan yang namanya menghakimi. Orang membutuhkan pengharapan janji-janji Tuhan. Ketika Ayub menghadapi tekanan dari ketiga sahabatnya, ini saatnya dia tahu bahwa dia tidak dapat bersandar kepada manusia. Saudaraku, kalau kita bersandar kepada manusia, pasti kita akan kecewa. Ketika tiga sahabatnya yang terdekat ditambah dengan istrinya 4, ketiga-tiganya, keempat-empatnya mengintimidasi dia. Dan saudara, intimidasi tidak akan membawa kekuatan dan pengharapan dalam diri kita. Akhirnya Ayub membangun imannya sendiri kepada Tuhan bahwa Allah pasti akan memihak kepadanya. Itu sebabnya dia katakan, aku tahu penebusku hidup. Engkau mungkin berkata bahwa aku akan binasa. Engkau mungkin berkata bahwa aku akan mengalami kebinasaan, aku akan dihukum dan lain sebagainya. Tapi aku tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Pendapat Sofar bahwa sesudah kemujuran sebentar orang pasti akan binasa. Saudara, siapakah kita yang dapat menghakimi orang lain? Hanya karena kita lihat saudara kita lebih susah, saudara kita ditimpakan kemalangan lebih banyak daripada kita. Siapakah kita yang dapat menjudge orang lain, saudara? Ayub 19 ayat 25-29, Ayub menguatkan hati dan kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi aku tahu penebusku hidup
dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saudara, pengalaman yang Ayub miliki ketika dia mempersembahkan tiap pagi persembahan di hadapan Tuhan adalah persembahan yang untuk menyenangkan hati Tuhan, dan dia tahu bahwa selama ini dia dipelihara oleh Tuhan, sekalipun dia kehilangan sesuatu di dalam hitungan hari, saudara, tetapi ada satu keyakinan di dalam dirinya bahwa Tuhan itu penebus yang hidup. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Saudaraku, ini berbicara tentang iman. Dan kalau bukan Tuhan yang memberikan iman, siapa lagi, saudara? Dan aku tahu penebusku hidup ini merupakan nubuatan mesianik tentang Yesus, penebus kita yang akan hidup. Bahkan sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Ini berbicara tentang kekekalan yang tidak akan dibatasi dengan uh, tubuh manusia yang fana ini. Yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Saudara, ketika kita mengharapkan Tuhan, ada kerinduan yang akan muncul, ada penyembahan yang akan bangkit di dalam dada kita. Itu pun terjadi di dalam diri aku. Kalau kamu berkata kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya, takutlah kepada pedang. Karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, karena kamu tahu bahwa ada pengadilan. Saudara, di dalam kitab Ayub 11 hingga 20 ini berisi tekanan demi tekanan yang dibuat oleh sahabat-sahabat Ayub. Tetapi di tengah-tengah tekanan yang beruntun, dia kehilangan anak-anaknya, kehilangan hartanya, dia kehilangan kesehatannya, dia kehilangan motivasi dari istrinya, bahkan dia kehilangan teman-temannya. Kalau mau dipikir, dia kehilangan banyak hal, material dan imaterial. Tetapi satu hal yang muncul di dalam dadanya, bahwa ada satu benih iman di dalam dirinya. Aku tahu penebusku hidup. Dan apa yang terjadi di dalam diri Ayub, bahwa iblis tidak bisa membinasakan iman. Saudaraku, mungkin dari ayat pasal 1 hingga pasal 20 kita melihat bahwa iblis kelihatannya berhasil saat dia bisa membinasakan harta, dia bisa membinasakan nyawa, dia bisa membinasakan um, um, anak-anaknya, tapi dia tidak bisa membinasakan iman. Dan apa yang lahir dari iman, itulah benih yang firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 11 ayat 1, bahwa iman adalah dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita terima, belum kita lihat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, iman itu ada di dalam diri Ayub. Kalau bukan Tuhan, benih iman itu tidak mungkin dapat diberikan oleh siapa-siapa. Iblis tidak dapat memberikan iman. Iblis tidak dapat menumbuhkan iman. Hanya Tuhan yang dapat menumbuhkan iman. Dan iman yang ada di dalam diri Ayub, dia percaya penebus itu hidup dan akhirnya akan bangkit di atas debu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami Ayub itu merupakan kejadian beruntun yang sangat-sangat parah, kehilangan yang luar biasa. Tapi saudaraku, dari kisah Ayub ini kita melihat bahwa Tuhan hidup, Tuhan menebus, Tuhan hanya mengizinkan sesaat dan kemudian dia akan memberikan sesuatu yang jauh lebih baik. Itu ada di iman Ayub, dan iman Ayub kemudian terbukti. Apa yang terjadi, saudara, kalau penebus kita tidak hidup? Apa yang terjadi kalau Allah kita tidak hidup? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi syukur kepada Tuhan, penebus kita hidup. Amin. Jika penebus kita tidak hidup, maka saudara, tidak ada yang namanya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, jikalau penebus kita tidak hidup, artinya tidak ada kehidupan, tidak ada kekekalan. Bagaimana mungkin kita akan mengalami kehidupan kalau penebus kita itu sendiri tidak hidup? Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu hidup. Kita akan beroleh hidup yang kekal. Tidak mungkin kita akan beroleh hidup yang kekal kalau penebus kita tidak hidup. Saudara, itu sebabnya jika penebus kita tidak hidup, sia-sialah. Karena tidak akan ada juga kehidupan kekal bagi kita. Tapi syukur kepada Allah bahwa penebus kita hidup. Karena penebus kita hidup, maka semua orang, tidak satu pun yang akan kehilangan kehidupan kekal yang dia percayakan. Apa arti kehidupan kekal? Apa manfaatnya kehidupan kekal di dalam diri kita? Saudara, kehidupan kekal adalah pengharapan
yaitu hidup setelah kematian. Setelah kematian, orang yang hidup itu akan dibinasakan di neraka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan itu penebus, akan menebus dia, dan kita akan mengalami kehidupan demi kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Apa manfaatnya bagi kita? Manfaatnya adalah selama kita hidup di dunia ini, iman kita adalah iman yang bukan tanpa dasar, tetapi iman yang berdiri di atas dasar kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Ada amin. Sehingga kalau kita hidup, kita tidak akan sembrono karena kita tahu bahwa kita harus mengalami penebusan dan kita butuh penebusan yang daripada Tuhan. Jikalau penebus kita tidak hidup, tidak akan ada kehidupan kekal. Yang kedua, saudara, kalau penebus kita tidak hidup, sia-sialah kepercayaan kita. Itu sebabnya Yesus harus bangkit, dan Yesus sudah bangkit. Jika Kristus tidak dibangkitkan, 1 Korintus 15 ayat 17 hingga 19, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala dunia. Saudara, penebus kita hidup. Karena dia bangkit, maka dia hidup. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tidak ada gunanya semuanya. Yang ketiga, saudara, jikalau penebus kita tidak hidup, tidak akan ada pengharapan. Jikalau Yesus tidak bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, yaitu murid-murid Yesus, murid-murid Yesus tidak akan pernah berubah daripada kemurungan kepada sukacita, semangat, dan pengharapan yang luar biasa. Waktu murid-murid Yesus kehilangan Yesus mati di kayu salib, mereka mengalami kemurungan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka kehilangan kekuatan, kehilangan pengharapan. Guru mereka sudah mati, pengharapan terhadap Israel tidak ada lagi. Tapi syukur kepada Tuhan ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada mereka berulang-ulang kali. Dan firman Tuhan katakan di dalam Lukas 24 ayat 48 sampai 53. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, yaitu murid-murid Tuhan, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, dan Yesus sudah naik. Saudara, peristiwa yang tidak bisa diabaikan oleh seluruh dunia dan pengharapan terhadap janji Tuhan itu ya dan amin. Dunia dibangkitkan dengan pengharapan oleh karena Yesus bukan Yesus yang mati, Yesus bukan Yesus yang terbaring di kubur, bukan dia yang mati di atas, sekedar mati di kayu salib, tapi dia bangkit. Saudara, kebangkitan ini menimbulkan pengharapan tanpa batas, dan semakin pengharapan mereka luar biasa karena dia bukan sekedar bangkit, dia naik di hadapan ratusan pasang mata. Yesus naik ke surga. Jika penebus kita tidak hidup, maka tidak ada kehidupan kekal. Sia-sia kepercayaan kita, tidak ada pengharapan. Tapi syukur kepada Tuhan, penebus kita hidup. Ayub bangkit dari keterpurukannya. Itu sebabnya saudara, pada pagi hari ini, apapun masalah pergumulan, bangkit, jadilah terang, jadilah kuat. Penebus kita hidup. Saudaraku, keyakinan tentang Yesus itu membuat orang-orang yang menyebut dirinya Kristen percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Dan sampai hari ini, Yesus Kristus masih banyak yang belum percaya. Bahkan gak usah jauh-jauh, orang Israel sendiri, mereka masih menantikan Mesias yang akan datang tersebut. Tapi itu yang Tuhan izinkan terjadi, bahwa Israel belum melihat tentang Mesias, kedatangan Tuhan sebagai Kristus. Padahal mereka yang mempercayai di Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Juga Mazmur 110, demikianlah firman Tuhan kepadaku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah dari antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsa merelakan diri untuk maju dan beriaskan ketulusan dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaan seperti embun. Namun saudara, sekalipun hari ini Israel belum mempercayai tentang Mesias yang sudah ada, dia belum mempercayai tentang Kristus, tapi sampai hari ini
Mari kita memberkati Israel, mari kita memberkati Yerusalem. Kemarin saya menonton kesaksian bahwa orang-orang yang ada di Israel, dia berkata, walaupun kami ada dalam peperangan, tapi hati kami mengalami damai. Sekalipun kami terpisah dari istri dan anak kami, dan keluarga-keluarga kami banyak mengalami kematian, bahwa kami tahu ada pengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan menyertai kami. Dan dia katakan seperti ini, kami mengalami peperangan, kami mengalami tekanan, dan orang Israel itu berkata, tapi kami mengalami damai sejahtera. Kalau bukan Tuhan yang mengawal Israel, bangsa yang sangat kecil ini, di tengah-tengah kepungan Hamas dan lesingan peluru dan kemudian meriam, dan saudaraku, bagaimana mereka dikepung oleh berbagai uh, kepungan Hamas, saudara, tapi mereka dalam lindungan Tuhan. Dan satu hal statement yang dikatakan begini, God is with us. Saudara, mari kita terus berdoa untuk Israel. Ada pengharapan mesianik di dalam diri mereka, sekalipun hari ini mereka belum percaya menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi Tuhan katakan itu atas izin Tuhan. Satu saat nanti kita akan melihat bahwa betul-betul Israel dipelihara oleh Tuhan. Kita terus memberkati Israel. Dan kita yang sudah mengenal Yesus, firman Tuhan berkata bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Sebab dia hidup, ada hari esok. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini sebab Engkau hidup, sebab penebus kami hidup. Dan ketika Engkau hidup, Engkau akan menebus kami dari lubang kubur. Bahkan ketika kami saat ini masih ada, masih bernafas, kami tahu bahwa kehidupan kekal menanti kami. Bapa di surga, Ayub mengalami tekanan, kematian, sebelum dia betul-betul meninggal dunia, tetapi dia mengalami iman yang tidak dapat dicuri oleh iblis. Ujian demi ujian, pencobaan demi pencobaan tidak akan dapat mencuri iman. Sekalipun iblis boleh mencuri hal-hal materi dan imateri dalam kehidupan kami, iblis tidak dapat mencuri iman, iblis tidak dapat mencuri firman, iblis tidak dapat mencuri penebus kami yang hidup. Bapa, kami percaya pada pagi hari ini Engkau hidup, Engkau memberkati kehidupan kami terima berkat daripada Tuhan. Iman yang spesial dan luar biasa kiranya dicurahkan Tuhan di tengah-tengah kesusahan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena di dalam Tuhan ada kehidupan kekal. Bapa di surga, terima kasih kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami diberkati, kami lebih dapat. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Shalom and God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.